Darul Huda, berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla alladzi qad atahana iddatan ni'am al-wafirah. Nusalli wa nusallimu ala Nabiina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Salam takzim dan cinta kami li mudir hadal ma'had. Salam hormat kami untuk Ummi yang tercinta, mudah-mudahan beliau selalu sehat dan panjang umur. Kedatangan kami di sini pun membawa energi doa buat antum Ustaz Haikal. Allah yubarik fikum. Ustaz-ustazku yang ada di kanan kami ini dan all of my people here. 2 tahun, 3 tahun yang lalu kami datang ke sini dan santri lama ini pasti kami melihat antum yang santri lama ini wajahnya kayaknya udah gak asing lagi bagi kami. Adapun yang santri baru pasti di otaknya sekarang lagi berpikir, ini manusia siapa namanya dan makhluk ini datang dari mana? Ala kulli hal, jadwal kami sebenarnya roadshow kita dari tanggal 6, 7, 8 ini awalnya adalah di pesantren di area Serang. Tapi qadarullah, di hari Jumat yang penuh berkah, yang aturan kami harus hadir dulu di area Serang, Banten. Tapi ternyata angin itu bertiupnya ke arah Darul Huda Curug hari ini. The power of change, kekuatan perubahan itu luar biasa teman-teman. 3 tahun yang lalu kami datang ke sini, gapuranya gak seelok hari ini. Ketika kami datang tadi pagi itu ke sini sebelum matahari terbit, Masya Allah. Saatnya hari itu saya mengatakan, I love this God. Ini pesantren luar biasa. Kami yakin kalau di luar sana, kalau kata MC tadi itu banyak yang virtual. Hari ini tidak ada yang jaga jarak, yang pakai masker paling berapa orang. Anak pun tadi lagi pakai masker, anak lepas dulu. Ternyata anak yakin hadal ma'had haffathumul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Coba sebelum anak on kan hari ini, sebentar ya nak ya. Santri baru angkat tangan. Santri baru. Santri baru. Yang pasti angkat tangannya tanpa suara. 1, 2, angkat tangan. Betul kata Ustaz Haikal sampai tiang Ustaz ya. Berarti antum udah hafal banget ya. Oke, turunkan kembali. Santri lama angkat tangan. Yang merasa udah lama di pondok ini angkat tangan. Masya Allah. Baik. Bismillah. Mohon izin Ustaz. Anak akan mulai on air hari ini bersama Darul Huda. Dan bismillah, melalui alat yang saya bawa hari ini adalah pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kita akan set bersama protokol di Istana Bogor dan Kementerian Informasi Komunikasi bahwa frekuensi yang kosong di area ini adalah dari Balai Monitoring frekuensi 102,7. Jadi nanti next suatu saat akan berdiri di sini namanya Radio Darul Huda FM Radio Station. Wah. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu akan menjadi sumber media dakwah. Yang kosong di sini 102,7. Maka people, hari ini you silahkan fokus. Seperti Ustaz Haikal tadi katakan, you focus. Open your mind, open your heart and your spirit. Ketika antum tepuk tangannya tulus dan ikhlas. Ketika antum melihat ke depan, melihat ke depannya tulus dan ikhlas. Ketika nanti tiba-tiba Allah memberikan antum dengan air mata, pasti dengan air mata itu akan turun dengan ikhlas. Karena hadal masjid kita niatan i'tikaf di hari Jumat penuh berkah ini, dan kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisan yang menarik di sini my people. Tulisannya adalah speak with power. Speak with power itu artinya adalah kalau kita bicara itu harus powerful. Materi ini akan kami sampaikan untuk para MC club nanti siang after zuhur, after Jumatan.
Dan materi ini akan kita kaji selama kurang lebih 2 jam dari jam 13.00 sampai jam 15.00 sebelum azan di Istiqlal Jakarta kita live-kan. Maka people, saya minta kerjasama antum hari ini. Setelah ini kita akan merapat nanti malam ke area Pondok Pesantren Ar-Rahmah Walanteka Serang. Kemudian besok di area Syahidah dan Ittihadul Mubarak. Dan juga di Pondok Pesantren Nurul Abdul Serang. Setelah itu kami berangkat ke Istana Bogor. Baru acara berikutnya tanggal 10 di Nurul Haramain Bogor. Kami minta dalam waktu kurang lebih 2-3 jam ke depan, antum siap belajar hari ini? Siap. Suara antum terdengar hanya 30% di sini. Siap belajar hari ini? Siap. Santri baru dulu. Hey, santri baru, siap belajar hari ini? Siap. Masya Allah, spiritnya luar biasa. Akan saya munculkan hari ini people. Ada tulisan yang muncul di sini. Santri baru silakan dibaca. Wahid, Isnani, Salasa. Iqra'u. Ketika saya datang ke Medan, ada kampus namanya Universitas Sumatera Utara, dan saya minta mahasiswa barunya membacakan redaksi ini. Ada yang mereka bacanya kayak gini, Pak Chandra, aku coba baca itu tulisan. Tulis apa yang mereka baca? Tulisannya on air. Ini dibacanya adalah on air. Namanya apa? Berarti selama kurang lebih beberapa jam ke depan, you fokus jaga nama Darul Huda selama beberapa jam ini. Karena suara antum akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Siap didengarkan umat? Suaranya tidak ada nih. Siap didengarkan umat? Oke, operator yang ada di kanan kami silakan diturunkan volumenya sedikit aja. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke, cukupkah? On kan sampai selesai anak ya. Oke, kita mulai. Segmen pertama hari ini. Ada tulisan yang muncul di sini. Stay focus please. Dalam hitungan 5 mundur. Wait. Ini yang di luar kelihatan nggak gambarnya? Yang di kanan kelihatan nggak gambarnya? Oke. Kalau nggak kelihatan gambarnya, lihat saya aja di sini nggak apa-apa ya. Stay focus please. Kita mulai. Segmen pertama ada tulisan yang menarik di sini. Ini dia. Tulisannya adalah Are you ready? Wait, Ana off kan audionya. Ketika saya tanya ke antum, Are you ready? Jawaban antum adalah 2 kata. Yes sir. Ana ulangi ya. Ketika saya tanya, Are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. Bismillah. Kita mulai. Operator Jakarta, Manado, Surabaya. Inilah Darul Huda Tangerang. Kita mulai. Segmen pertama. Are you ready? Yes sir. Saya Putra. Are you ready? Yes. Dalam dunia bicara, ketika mengatakan yes sir, pasti menggunakan 2 senjata. Yang pertama adalah smile face, dan yang kedua adalah smile voice. Ngomong sambil tersenyum, itu indah banget teman-teman. Benar nggak? Tadi Ustaz Haikal ngomongnya bitabasum, itu enak dilihat. Kalau antum bicara yes sir-nya tanpa ada senyuman, tak elok dipandang manusia. Jadi kalau antum bilang yes sir, gunakan 2 senjata. Yang pertama adalah smile face. Yang kedua adalah smile voice. Smile voice itu orang di luar sana akan mendengar, itu Happy Chandra ngomongnya pasti sambil tersenyum. That's smile voice. Kita buktikan hari ini dari Huda people. Are you ready? Yes sir. Hey santri baru, tak ada yang mengatakan, Pak Chandra, aku udah 2 minggu di sini, kayaknya tak betah hidupku di sini. Kalau antum mengatakan itu, berarti mengatakan yes sir-nya itu sambil cemberut. Are you ready? Yes sir. Itu tak elok dipandang. Santri baru, show your smiling please. Are you ready? Yes sir. Yang kedua, ada tulisan menarik di sini. Bismillah. Pegang mikrofonnya kah? Dibaca narasi ini. Kak, wait. Yang saya minta baca kakak kita yang di depan ini. Pegang mikrofonnya. Ada 2 wireless, Kak. Silakan on-kan mikrofonnya. Dibaca, Nak. Silakan. Cepat, Kak. Setiap karakter Anda itu unik. Frekuensinya samakan, Kak, mikrofonnya. Ulangi. Oke. Gantian mikrofonnya. Saya ambil ini. Oke. Kita coba yang putra. Itu suara female voice. Masya Allah. Tenang, Kak. Tenang ya. Oke. Tenang, brother. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat lagi volumenya, Kak. Bassnya dikecilin. Gainnya diangkat dikit. Oke. Bismillah. Iqra. Dibaca. Setiap karakter Anda itu unik. Oke. Boleh tepuk tangan buat yang sudah baca hari ini.
Kenapa saya minta santri baru di depan? Karena kami roadshow kemarin ke Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, banyak santri baru. Di segmen pertama, anak kasih itu mikrofon untuk membaca slide ini, itu banyak santri baru yang menolak dan gak berani untuk bicara. Ada satu pesantren di area Ciamis sana, ketika anak kasih mikrofon, dia mulai mundur. Dan ketika dia pegang mikrofon, terjadi gempa 8,9 skala. Diterima alhamdulillah acara MPLS di beberapa SMP SMA di luar sana, banyak siswa baru yang dia takut untuk bicara apalagi memegang mikrofon. Padahal ini mikrofon dari Al-Huda, bukan mikrofon yang Anda bawa dari manajemen kami, tapi seakan-akan ini mikrofon horor bagi Anda hari ini ya. Oke. Siap. Tulisannya adalah Anas Sifat Doanya di sini. Operator silakan standby kembali. 102,7. Setiap karakter Anda itu unik, tidak mungkin sama. Santri lama pasti karakternya berbeda dengan santri baru. Santri baru hari ini pasti berbeda dengan santri baru yang tahun lalu. Karakternya pasti berbeda-beda. Para guru di belakang pun sama. Ustadz, ustadzah, setiap karakter Anda itu beragam, tidak mungkin sama. Ada di antara Anda yang duduk hari ini, otak kanannya yang kuat. Ada juga di antara antum, otak kirinya yang kuat. Ya kan? Setiap karakter Anda itu unik. Kenapa? Anak-anak Universitas Indonesia, mereka datang berbondong-bondong ke kantor kami hanya untuk mencari, Pak Chandra, kira-kira karakter saya di mana? Ada orang Padang, Payakumbuh, dari Pekanbaru datang ke Jakarta sebelum pandemi. Mereka mengatakan, Pak Chandra, kami sengaja datang dari jauh ini. Kami hanya ingin tahu, Pak Chandra, kira-kira saya otak kanan, otak kiri, atau nggak punya otak saya, Pak Chandra? Mereka bela-belaan loh Kak, datang ke kantor kami. Mereka harus berbayar per 15 menit 750.000 untuk mencari Pak Chandra, karakter saya di mana. Saya hari ini di depan 500 santri lebih ini, kami bisa merasakan what is your karakter? Apa karakter Anda? Karakter santri hari ini dari Al-Huda tahun 2021, kami bisa merasakan dan bisa menebak dari mana? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Langsung berubah. Baru Ana bilang, Ana bisa menebak cara duduk antum. Mau di sayap kanan, yang di belakang, yang di luar. Para guru, itu karakter antum bisa dilihat dari cara duduk dan sorotan mata. Pasti banyak yang duduknya langsung berubah ya. Nah, terus apa yang mereka lakukan? Bismillah, antum lihat slide ini people. Ternyata anak-anak Universitas Indonesia, mereka kumpul di satu titik. Mereka selama 4 jam, mereka mencari karakternya dengan cara mengangkat kedua tangan like this. Judul materinya hari itu bukan smart motivation, tapi judul hari itu selama 4 jam adalah the power of angkat tangan. Sejauh mana mereka menunjukkan karakternya dari filosofi mengangkat kedua tangan. Antum tak perlu datang ke kantor kami hanya untuk mencari karakter itu. Cukup antum lakukan hari ini di 1 menit pertama. Siap ya? Antum fokus ya nak ya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini berarti dia santri dari Al-Huda yang semangat. Filosofi mengangkat kedua tangan hari ini. Guru yang mengangkat kedua tangan hari ini dia adalah guru yang sehat. Santri yang sehat, santri yang cerdas, terampil dan ceria. Buktikan hari ini my people. Jangan sampai salah ya nak ya. Kita mulai dari sekarang dalam hitungan 5, 4, 3. Tanpa suara pastinya. Yang mengangkat kedua tangannya dengan suara berarti menunjukkan karakternya masing-masing. Kita mulai ya. Tim multimedia silakan diambil gambarnya. Luar biasa, kalau 500 santri berarti ada 1000 tangan di sini. Mulai kah? Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Kita mulai kah? Siap kah? Yang mengangkat kedua tangannya, kadang yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti tingkat kecerdasan Anda kadang di atas, kadang di bawah. Sudah mulai. Anda nggak mau dikatakan tidak cerdas hari ini? Kita mulai kah? Bismillah. Para ustadz aja di depan pada ikut loh. Antum harus lebih semangat loh nak. Mulai kak. Kita mulai. Ketika Ana bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Ana bilang tutup, tangan antum langsung kepalkan. Latih otak kanan antum, latih otak kiri antum, latih kecerdasan antum dan titik fokus antum. Mulai kak. Mulai. Buka.
tutup, buka, tutup, tutup. Udah mulai. Buka, jangan salah nak. Tutup, putri, buka, tutup, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Pasti antum lagi nunggu kalimat berikutnya, betul? Mulai kak, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Yang kedua, 2 tahun yang lalu, Ana bawa materi ini ke sini. Saya masih ingat ada Pak Kiai almarhum di situ, Allah yarham. Masya Allah, sampai Pak Ana masih ingat Ustaz, dulu anak ke sini, Ustaz Haikal, di sini nggak ada sofa. Jadi pas datang ke sini, Pak Kiai almarhum ke sini, anak duduk di situ kan, Pak Kiai bilang, Ustaz Happy, kalau mau tepuk tangan santai, tepuk tangan aja di sini nggak apa-apa, karena di sini masjid kan Ustaz. Pak Kiai bilang lagi, Ana mau ikutan nanti game yang di depan itu, yang tadi Ustaz. Akhirnya beliau pun ikutan. Dan Ana bawa gambar ini dan seluruh santri semuanya ikut materi ini. Ana minta ia juga fokus sambil Ana mengenang almarhum hari ini. Allah karim. Kita coba ya kayak applause hypnotic. Apa maksud dari applause hypnotic ini? Semua santri hari ini merindukan yang namanya applause ini, people. Applause itu artinya apa? Kita mulai ya kak ya. Maksudnya apa kak? Seluruh insan UI di sini kumpul. Mereka belajar namanya applause hypnotic. Sebelum ke materi, semua harus satu sinergi, satu frekuensi. Karena apa? Semua yang hari ini hadir pasti merindukan applause dari orang-orang sekitarnya. Pembicara yang hebat rindu applause dari audiensnya. Santri baru yang hebat, santri baru yang solih dan solihah pasti rindu applause dari orang tuanya. Suatu saat orang tuanya akan memeluk Anda sambil mengatakan, "Nah, aku bangga punya kau anakku." Dan pelukan itu hangat, dan di situ orang tua akan mengatakan, "Aku layak memberikan applause buatmu anakku." Kenapa saat itu para direktur semua berkumpul di satu titik? Karena mereka pun rindu applause dari customernya, dari orang-orang sekitarnya. Almarhum Allah yarham, beliau mengatakan dalam satu segmen ini, saya masih ingat hari itu. Dan Daril Huda pun merindukan applause dari umat, biar umat pun sinergi dengan Daril Huda. Maka buktikan hari ini people, melalui satu titik applause hipnotik, kita buktikan hari ini, latih titik fokus antum, biar antum mendapatkan applause dari orang-orang sekitar Anda. Tepuk tangan dan applause untuk kita semuanya. Oke, bismillah. Segmen ketiga. Pasti antum sekarang, Ustaz, Ana baru bicara topik ini sudah banyak yang berlinang air matanya. Tenang kak, baru mulai Ana ngomong. Sekarang Ana tanya antum, Pak Happy, kenapa sih Ustaz? Perasaan itu antum pernah ngomong tentang itu, tapi kenapa Ana jadi sedih lagi? Jawabannya satu, Ana jawab sekarang. Nanti nggak ada lagi pertanyaan tentang ini. Kenapa ketika Ana ngomong barusan banyak yang matanya berlinang, mau putra ataupun putri? Itu gara-gara apa? Bukan karena musiknya, bukan karena tulisannya, tapi how to say, cara kita ngomongnya yang lebay.com. Jangan sampai nih gara-gara aneh hari ini habis itu keluar dari masjid matanya udah gak berbentuk mata manusia lagi gitu kan. Kak, coba Ana ulangi ya tulisan ini, terus Ana ngomongnya beda. Teman-teman tahu applause gak? Applause itu kan tepuk tangan ya. Ya nanti kan gini, saya ada cerita nih. Nanti kan gini lah, paling tidak kan santri baru kan, ini santri baru ya. Kalian kan rindu applause ya dari orang tuanya ya. Nanti dipeluk lah sama orang tua, ya Allah nah kamu itu soleh gitu. Gitu kan. Tuh kan? Sekarang lucu santri lama. Anda lihat santri baru hari ini lucu. 1 menit yang lalu Anda berlinang air matanya. Setelah itu Anda tertawa lagi. Wajah Anda unik, makhluk seperti apa Anda hari ini ya? Oke, udah. Allahu Akbar. Ini sama aja kayak di Tasik nih. Baru ngomong gitu langsung berlinang air matanya. Oke, fokus kembali. 5, 4,
3, 2. Nah, Ustaz Haikal, itu namanya hipnoaudien Ustaz katanya ya. Jadi santri itu kalau lagi rame, ustazah di belakang punten, kalau santri lagi rame, tak perlu pakai teriakan. Tak perlu ngomong kayak gini. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah, kalimat hablum. Hanya dengan anak ketuk mikrofon, semua pasti diam tanpa suara. Kita perjanjian ya, anak ketuk mikrofon tanpa suara. 3, 2, 1, fokus. Ana arif nafsi, wahai santri baru yang kami banggakan. Ismi Happy Chandra, anak asli Tasikmalaya, anak tinggal di Bogor. Kalau antum nanya lagi, Ustadz kok namanya Happy sih Ustadz? Kalau antum ada yang nanya, kok namanya Happy? Ana jawab sekarang. Jadi nanti nggak ada pertanyaan tentang itu. Nggak ada lagi yang nanya, Ustadz asbabun nuzul nama itu apa gitu ya. Ana jawab sekarang. Kenapa nama Ana Happy? Karena dulu waktu lahir Ana tidak menangis kawan. Jadi pas brojol, Ana langsung tertawa. Ana baru cerita dari sudah nih. Karena waktu itu di Mataram ada yang nanya, Pak, kenapa kok namanya Happy? Ana jawab itu. Tapi kalau antum datanya ke Sentul Bogor, orang-orang manggilnya Kang Happy. Assalamualaikum Kang Happy gitu ya. Tetangga-tetangga di komplek namanya manggil saya Kang Happy. Tapi kalau antum datanya ke Istana Bogor, antum datanya ke area TV, datang ke radio, nama saya adalah Chandra. Jadi nama saya di darat Happy, di udara nama saya Chandra. Jadi saya hidup di dua alam. Gitu. Kadang di darat, kadang di udara. Sekarang antum tanya lagi, Pak Happy, kok antum ngomong depan santri, emang antum pernah nyantri? Ana jawab lagi, Ana wahid min ulufi haula'i thalabah. Ana terlahir dari rahim Darussalam Gontor. Ada Ustaz Hitila di sini, beliau juga sama. Memang kami tak pernah ketemu hari itu, tapi kita satu ibu kandung. People, kemanapun Ana pergi, ke Kuala Lumpur sekalipun, ke Thailand sekalipun, Ana bawa gambar ini. Kalau Ana pernah terlahir dari ibu kandung ini. Sampai datang ke Makassar, orang Watampone yang 80% orang Katolik, mereka mengatakan seperti di dalam segmen ini. Dia teriak mengangkat tangannya sambil mengatakan, Pak Chandra, setiap kau datang ke Makassar, kami selalu hadir Pak Chandra. Aku harus ikut acara kau ini. Tapi aneh Pak Chandra, setiap aku melihat gambar ini, setiap aku mendengar bait-bait audio ini, hatiku ini bergetar Pak Chandra. People, kenapa anak ceritakan di depan antum? Kemanapun antum pergi nanti, setelah antum meninggalkan jejak Darul Huda ini, antum bawa nama Darul Huda ini kemanapun antum pergi. Ana bicara baru 15 menit, Ana yakin di benak antum ada yang terpikir, Pak Chandra, aku harus seperti kau nanti Pak Chandra. Aku harus tampil depan orang Pak Chandra. Ingat pesan Ana. Di 15 menit pertama, antum sampaikan kalau antum pernah lahir di Darul Huda ini. Karena air yang antum minum, karena air yang antum minum, tanah yang antum injak, udara yang antum hirup, itu akan jadi saksi nanti di hari akhir. Dan people, wujud antum hari di hari Jumat penuh berkah. Transferkan energi doa penuh hikmah untuk founder ini pondok. Karena beliau pernah membisikkan dengan penuh cinta di rumah hari itu, Pak Chandra, Ustaz Happy, kita jaga tanah ini sama-sama. Ana ulangi, almarhum pernah membisikkan one on one depan anak tanpa ada Ustaz Haikal, tanpa ada siapapun. Kalimat itu indah dan masih terngiang. Anak beliau mengatakan, Ustaz Happy, kita jaga tanah ini sama-sama. Anak pun harus saatnya mengatakan kepada antum, my people, kita jaga bendera Darul Huda ini sama-sama. Biar antum suatu saat akan hadir di pondok ini ribuan santri yang datang dari seluruh pelosok negeri.
dan itu akan menjadi jariah untuk almarhum. Kami yakin ini akan menjadi doa untuk beliau. Semoga beliau mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla bimu'jizati surati Al-Fatihah. Amin ya mujibah saya. Ahibati fillah. Anak alumni 2001. Antum 2012. Mbak Inji dan Ustaz. Anak 2001. Saya bilang 2012. Selama anak di pondok, wahai santri baru, selama anak di pondok hampir kurang lebih 12 tahun karena ditahan oleh Kiai Syukri untuk tidak pulang dulu sampai berdiri itu radio Gontor di mana-mana. Tahun 2007 baru anak keluar dari Gontor hari itu, dan Ustadz Syukri, Allah ya Kiai Syukri almarhum, beliau mengatakan, Chandra, sekarang saatnya saya izinkan kamu pulang, tapi dengan syarat satu, ketika nanti suatu saat kau jadi MC, jadilah MC yang alim dan soleh. Kalau kamu nanti jadi kepala keluarga yang alim dan soleh. Chandra, ketika kau nanti suatu saat jadi pembicara dan kau pegang itu mikrofon depan orang, kau harus menjadi pembicara yang alim dan soleh. Alim, soleh, keep di otak antum mulai detik ini. Santri Darul Huda tak cukup harus menjadi santri yang alim, tapi harus menjadi santri yang solihah dan soleh. Kenapa? Ternyata doa itu mustajab. Apa buktinya? Saat itu anak berkiprah di tanah ini. Sekian lama anak di Gontor, anak itu bertugas MC terus Ustaz Haikal. Anak itu di Gontor MC sampai Kiai Syukri mengatakan, Ustaz Ibdillah, pas anak pulang nih izin pamitan. Apa jawaban dari Pak Kiai Syukri sebelum anak pulang? Chandra, ta'amuna hayatuka ghairu ba'idah min mikrofon. Itu doa Ustaz. Uslubnya uslub Indonesia, tapi dalam banget. Anak udah keluar rumah nak, dipanggil lagi orang pakai, Chandra, kamu nak, hayatuka ghairu ba'idah min mikrofon. Hidupmu ini gak bakal jauh dari mikrofon. Ternyata terbukti sampai hari ini. Ternyata apa? Itu jadi doa. Anak keluar dari Gontor 2008 awal, ada acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik di Istana Bogor, dan anak diminta MC di sini. Dan disitulah pasti antum waktu di rumah saat 17 Agustus sebentar lagi nih ya, nah. Oke. Saat di Istana Bogor pasti antum pernah mendengar di saat 17 Agustus ada suara ini di istana. Pasti antum pernah mendengar suara ini di istana. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo beserta Kiai Haji Ma'ruf Amin tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Awal-awal Ustadz, anak MC nggak kayak gitu. Karena anak dapatnya dari pesantren, ya anak MC ala pesantren. Saat geladi kotor, saat presidennya Pak SBY, Masya Allah, anak nggak kayak gitu MC-nya. Apa yang anak lakukan hari itu? 2 jam sebelum kedatangan tamu negara, MC itu di mana-mana di sini kak, nih di sini nih, di pojok. MC itu spesialis pojok. Sejak Firaun jadi MC di pojok terus dia. MC itu di mana-mana di pojok, jarang MC langsung ke tengah tuh jarang kak, pasti di pojok. Pertama kali anak MC, anak ceritakan lagi ya saat ini lama ya biar refresh kita. Anak pertama MC, geladinya itu anak pegang mikrofon seperti ini. Antum coba dengerin suaranya, gak ada bakal ngomong kayak gini, nggak tahu ngomong apa. Ternyata Ustadz, ada ilmu baru bagi anak hari itu tentang microphone position dari Mas Tantowi. Pak Tantowi mengatakan, Mas, kalau pegang mikrofon tidak seperti ini, but like this, seperti ini. Santri baru, ketika antum disuruh Ustadz untuk tampil ke depan, antum harus menjadi pembicara yang berkarakter walaupun dari cara megang mikrofon like this. Tidak ada teman-teman kami di Trans 7 yang ngomongnya seperti ini, atau dilaporkan dari Curug bahwa saja kelas seperti ini. Oke. Akhirnya MC ala pesantren Gontor dari dulu anak MC Kismul Ilham itu kayak gitu, Baradar.
MC-nya, hadirin yang terhormat, gitu kan Ustaz? Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara, hadirin dimohon berdiri. Itu sejak saya MC tahun 2000 sampai tahun 2008, ana di Istana Bogor, itu kayak gitu. Baru ana ngomong sebentar, datang polisi militer. Betul Ustaz. Dia megang pundak ana, dia mengatakan apa? Mas, MC ya? Iya Pak. Sakit telingaku. Berarti selama itu anak MC di pondok anak salah. Kiai Syukri ada di ruang VIP, beliau mengatakan, ini PR buat kamu Chandra. Berarti selama ini di Gontor salah MC-nya. Di Gontor berkali-kali loh Ustaz MC. Berarti selama itu anak salah. Selama 12 tahun MC salah. Dirubahlah anak Mas Tantowi, berubah loh ke MC saya kayak seperti tadi. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Gak kayak tadi. Hadirin dimohon berdiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, wahai para MC yang akan latihan nanti siang, Anda nggak perlu nanti jelaskan ini lagi. Kenapa Anda jelasin hari ini untuk one for all? Biar antum juga safe. Oh iya, berarti nanti kalau MC soft but powerful. Bicara itu tak perlu teriak-teriak. Oke? Keluar dari zona istana, ternyata viral di tahun 2008, ada orang santri masuk ke istana jadi MC. Otomatis orang entertain pada nanya, Mas, emang di pesantren diajarin MC, Mas? Karena mereka mengira di pesantren hanya belajar mahfuzat. Karena mereka mengira di pesantren hanya belajar tafsir dan hadis, padahal kita punya skill. Buktikan hari ini people. Kalau ana minta nanti antum maju ke depan, majulah ke depan dan pegang ini mikrofon. Udah mulai banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai ana yang dipilih ya Allah gitu ya. Maka people, keluarlah dari zona istana, ketemulah saya dengan para voice over expert. Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Kalau antum lihat di sini ada tulisan mana ya? Ini di bawah. TV voice over. TV voice over artinya adalah pengisi suara TV. Yo say together, voice over. Voice over. Jadi nanti kalau ada acara kalau di Gontor panggung gembira di sini apa Ustaz? Pesan. Apa itu? Pagelaran seni. Akhir kelas 6. Kalau ada acara pesan nanti, jangan ada santri yang ngomong kayak gini. Teman-teman, nanti yang ngomong di kolong siapa ya? Nanti yang ngomong di belakang panggung siapa ya? You just say, teman-teman, voice overnya siapa? Jadi jangan sampai, nanti yang ngomongin di kolong siapa ya? Udah. Dapat ilmu baru. Orang dari udah harus tahu multimedia dan broadcasting. Voice over. Say together, voice over. Akhirnya orang voice over bilang, Mas Chandra, suaramu ini microphone is voice. Microphone is itu, tanpa mikrofon pun, itu ngomongnya kayak pakai mikrofon. That microphone is voice. Akhirnya saya diminta untuk menjadi voice over, ngisi suara, salah satunya adalah di channel yang satu ini people. Pasti antum semua pernah mendengar satu ini kan? Santri baru, mau dengar suaranya? Mau dengar suaranya? Pasti antum pernah mendengar ada suara ketika antum di rumah ya, kita nostalgia saat di rumah ya. Kalau sekarang kan nggak bisa nonton TV kan? Antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suaranya? Kak, jujur ya Nak ya, Ana santri, antum pun santri, antum pernah duduk sama kayak gini, Ana pun pernah duduk sama waktu itu. Ketika Ana masuk ke TV One, Ana waktu itu masih nganggur, Ana baru cerita di sini. Ana dulu waktu nganggur saja bilang, Ana lagi di Tasikmalaya, tiba-tiba disuruh ditelepon sama orang TV One, Mas bisa ke TV One nggak? Kita datang ke TV One, orang TV One bilang, Mas jadi voice over ya. Ana nggak tahu apa itu voice over, karena nggak ada di Gontor mufrodat namanya voice over. Di situ Ana bingung, apaan tuh Mbak voice over? Ngisi suara Mas. Masuk ke ruang TV One hanya untuk ngomong TV One memang beda. Hanya ngomong 4 detik, TV One memang beda. Habis itu Ana balik lagi ke Tasikmalaya. Pasti antum kaget. Pak Happy, apa enaknya ngomong kayak gitu?
Ana juga waktu itu berpikir apa enaknya ngomong kayak gitu. Ternyata qadarullah azza wajalla. Afwan, tak ada maksud apa-apa. Hanya untuk ngomong kayak gitu dengan polosnya kita ini santri Kak. Saat habis tag vokal TV One memang beda. Itu tag vokalnya dari pagi sampai sore hanya ngomong 4 detik itu. Awalnya TV One memang beda. Oh enggak mas, angkat lagi suaranya. TV One memang. Enggak mas, angkat lagi sampai sore. Ana khawatirnya keluar dari studio masih ngomong TV One memang beda, TV One memang beda. Itu Kak, keluar jam 4 sore. Deal fix masuk suara anak ke dalam TV One itu, orang finance-nya mengatakan, Mas Chandra jangan pulang dulu mas. Oh iya mbak, saya mau pulang ke Tasik mbak. Habis itu orang finance-nya mengatakan apa? Mas terima kasih udah jadi VO di tempat kami. Sama-sama mbak, ini honornya untuk anda. Saya cepat ambil itu amplop gitu ya. Anda lagi nganggur Ustaz. Ketika anak buka di musola lobby TV One, Masya Allah, hanya ngomong TV One memang beda. Hanya ngomong 4 detik loh brother. Anak buka itu amplopnya. Allah karim. Pasti antum lagi nunggu berapa dia jumlahnya. Antum mani fokus sampai belakang. Sebentar anak nafas dulu. Anak buka angkanya. Allah karim. Ternyata afwan. Angkanya 27.500.000. Pasti antum kaget. Apalagi anak waktu itu. Anak tutup lagi itu amplop. Anak balik lagi ke finance. Mbak ini mbak. Antum tahu mbak itu mengatakan apa? Mbak itu mengatakan, Pak Chandra, hitungan kita di situ adalah per second. Ketika itu, Masya Allah, ini adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Ketika keluar dari TV One, ana dipanggil lagi sama Ustadz Agung Izul Haq, saya Ahmad Al-Misri, dan Ustadz Zaki Mirza untuk ngisi suara di satu channel ini. Pasti antum pernah mendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Damai Indonesiaku di TV One, memang beda. Pernah dengar suara itu? Keluar dari TV One, ternyata orang-orang Gontor itu banyak yang masuk ke area ini. Orang-orang pesantren yang dari Gintung, yang dari Gontor masuk ke sini sebagai apa? Sebagai broadcaster. Beberapa talent hadir di situ dan kita diminta untuk voice over di channel yang satu ini, my people. Pasti antum pernah mendengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Pernah dengar suara itu? Terakhir Kak, kalau udah ke Trans TV pasti dipanggil ke sebelahnya apa? Ustadz, nanti kayaknya kalau pandemi udah selesai, nggak apa-apa Ustadz, kita akan study tour, tapi yang pas akhir Ustadz, study tour, kemudian apa namanya, studi banding Ustadz, ke Trans TV atau Trans 7, mau? Mudah-mudahan pandeminya cepat selesai Ustaz, biar kita bisa belajar bareng di sana, ya. Ya Allah, senang banget ya. Oke, people, keluar dari Trans TV pasti dipanggil Trans 7. Disuruh apa di situ? Antum pasti pernah mendengar ada acara ini, betul? Hei, Santri Putra yang di luar, you pasti pernah mendengar ada suara ini di Hazana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Oke, the last. Kita bergabung terakhir dengan dubbing, dunia dubbing, belajar banyak dunia public speaking, dunia voice itu dengan para dubber. Pengisi suara film, salah satunya adalah kita mengisi suara film di Antv. Kita mengisi suara film di Mahabharata yang satu ini. Antum percaya atau tidak? Ana adalah orang pertama yang nggak suka dengan film-film ini. Ana nggak suka, nggak pernah nonton, nggak tahu, nggak suka aja dengan film ini. Tapi tiba-tiba Ana suruh ngisi suara ini. Pasti antum pernah mendengar ada suara ini di Antv. Ingat Arjuna. Sebentar belum selesai. Heboh banget. Santri baru mau dengar suaranya? Gara-gara ini udah lupa rumahnya nih Ustaz ya. Pasti antum pernah mendengar suara ini santri baru. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi
lautan darah. Pernah dengar suara itu? Ada orang Mataram yang bertanya, Pak Chandra, saya mau tanya Pak, itu sehari-hari ngomong kayak gitu, apakah ngomong sehari-hari juga kayak gitu? Saya bilang, astagfirullahaladzim, tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kawan. Kita ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Siapa nanti kasirnya nanti ya? Kak, itu namanya daber. Kalau tadi voice over. Jadi kenapa anak jabarkan ini di awal? Biar nanti para voice over talent, para MC nanti siang, Anda nggak perlu lagi menjelaskan tentang ini. Oke, paling tidak ini adalah ilmu buat kita. Dunia kalam itu luas sekali, gitu. Oh ya? Oke.